Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Berbicaralah bagi kami anak-anak-Mu. Buatlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Lalu kami mau hidup seturut dengan kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang terpilih. Dan kita harus menyadari bahwa tidak semua orang dipilih, ya. Jadi kita harus mengerti, kita adalah orang-orang yang terpilih dan tidak semua orang dipilih. Nah, hal itu bisa dibuktikan bahwa tidak semua orang mendapat kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Sebab kita lihat ada begitu banyak orang yang ada di sekitar kita yang tidak percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita harus bersyukur, saudaraku. Nah, saudara perhatikan baik, menjadi umat pilihan itu ditentukan oleh Allah. Sekali lagi, menjadi umat pilihan itu ditentukan oleh Allah. Namun demikian, saudaraku, ketika kita dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah yang akan mewarisi kerajaan Allah, maka itu artinya kita harus hidup dalam penurutan akan kehendak Allah. Sebab jika tidak, maka kita akan ditolak oleh Allah. Kita tidak mungkin diterima sebagai anak-anak Allah. Jadi kita harus mengerti, kalau kita sudah dipilih, kita harus menghargai pilihan Tuhan ini dengan cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat di dalam Dia, dalam ayat ini, maksudnya yaitu di dalam Yesus. Di dalam Yesus Allah telah memilih kita. Tetapi yang harus kita pahami di sini bahwa ketika kita dipilih oleh Allah, itu bukan berarti lalu otomatis kita akan masuk kerajaan sorga. Tidak. Ketika kita mengerti bahwa kita telah dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah, ada harga yang harus kita bayar. Perhatikan itu. Ada harga yang harus kita bayar. Firman Tuhan katakan di dalam Dia Allah telah memilih kita, atau di dalam Yesus Allah telah memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya kita kudus. Perhatikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita dipilih, tetapi kita dipilih supaya kita menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Itu artinya setelah kita mengerti bahwa kita telah dipilih oleh Allah, kita harus menjaga seluruh keberadaan hidup kita supaya tetap ada dalam kesucian kekudusan Allah. Ini yang terpenting. Kenapa kita harus kudus, tidak bercacat di hadapannya? Karena Allah itu kudus. Allah itu kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah, kita juga harus tetap hidup dalam kekudusan, harus tetap hidup dalam kesucian. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita percaya, kalau kita mengerti sekarang bahwa di dalam Yesus kita dipilih oleh Allah, tetapi kita tidak mau membayar harga, kita tidak mau hidup di dalam kesucian kekudusan Allah, maka hal itu sama dengan kita menolak kasih karunia Allah. Hal itu sama dengan kita menolak keselamatan yang dari Allah, yang diberikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita menolak kasih karunia Allah dengan cara hidup kita yang salah, artinya kita tidak mau hidup dalam kesucian kekudusan Allah, maka kita juga tidak bisa menjadi ahli waris kerajaan Allah. Padahal Roma pasal 8 ayat 17 firman Tuhan katakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kemudian kalau kita baca juga Yakobus pasal 2 ayat yang kelima, dengarlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi saudara perhatikan baik, ketika kita menjaga kehidupan kita supaya tetap ada dalam kesucian kekudusan Allah, itu artinya kita sedang menunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi Allah. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang begitu luar biasa, yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Artinya dalam segala keadaan, dimanapun kita berada, ketika kita tetap ada dalam kesucian kekudusan Allah, pemeliharaan Allah itu akan sempurna atas hidup kita. Jadi kita harus melihat bahwa pemilihan Tuhan atas hidup kita itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Kalau kita sudah tahu bahwa di dalam Yesus, oleh iman kepada Allah, kita telah menerima janji akan menerima warisan yang tidak dapat binasa, yaitu kerajaan Allah dan kemuliaannya. Lalu hanya karena tipu daya dunia ini yang menyeret kita untuk menikmati segala kesenangan hidup dunia, lalu kita terseret di dalamnya, kita tidak menjaga lagi kesucian kekudusan hidup kita sebagai anak-anak Allah, maka sesungguhnya kita sedang tidak menghargai Allah. Kita sedang menolak keselamatan yang Allah berikan dengan cuma-cuma kepada kita. Kita menyia-nyiakan itu. Nah saudaraku, ingat, kekristenan itu jalan hidup. Kita dipanggil untuk hidup benar, kita dipanggil untuk hidup kudus, kita dipanggil untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita tahu masa hidup kita di dunia ini sangat singkat, lalu kita tidak mau berjuang untuk tetap ada dalam kesucian kekudusan Allah, hidup benar, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka kita akan menjadi orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Karena apa? Karena keselamatan yang Bapa berikan tidak dapat dibeli dengan apapun. Jadi kalau saat ini kita merasa kita hidup sebagai orang yang luar biasa, orang yang kaya, orang yang bergelimang harta, orang yang hebat, orang yang terhormat, ya, orang yang terpandang, orang yang punya pendidikan yang tinggi, saya mau katakan kepada saudara, semuanya itu tidak bisa kita pakai untuk membeli keselamatan yang dari Allah. Jadi kalau kita sudah menjadi bagian dari orang yang dipilih untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan lagi sia-siakan keselamatan itu. Apa susahnya saudaraku, kita mau jaga hati dan pikiran kita, sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, supaya tetap ada dalam kesucian kekudusan Allah. Kalau kita mau, kita pasti bisa.
Dan kalau kita taat untuk melakukan apa yang menjadi perintah Allah ini supaya kita tetap ada dalam kekudusannya, maka kita akan menjadi bagian dari orang yang dilayakkan untuk tinggal di dalam kerajaan Allah. Sebaliknya jika tidak, maka kita akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal sampai selama-lamanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami, yang sudah menasehati kami, supaya kami menyadari bahwa kalau kami masih ada saat ini, kami dipilih untuk hidup di dalam kesucian, untuk hidup di dalam kekudusan, untuk hidup di dalam kebenaran-Mu ya Allah. Dan selama kami masih hidup di dunia ini, kami mau berjuang untuk tetap hidup berkenan di hadapan Bapa dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Bapa yang mulia. Terima kasih Allah Roh Kudus yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Haleluya. Amin.